Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan kembali lagi di Parantirot Podcast. Bukan cuma suara. Sebelumnya kali ini kita untuk kesekian kalinya di episode yang sedikit berbeda karena saya tidak hanya sendiri atau berdua, tapi saya bertiga dengan dua narasumber saya tentunya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang. Yeay. Dan tapi nanti ya saya akan kenalkan beliau narasumber kita ini yang pastinya ini pakar di bidangnya dan juga salah satu bentuk kepedulian kami. Kebetulan kita bersama termasuk media dan juga tentunya pemerintah daerah dalam menanggulangi sesuatu hal yang perlu menjadi sorotan. Seperti kita tahu bahwa di tanggal 1 Desember diperingati sebagai Hari AIDS Sedunia. Nah, pengen tahu lebih banyak tentang apa Hari AIDS dan seperti apakah perkembangan AIDS di Indonesia? Tentunya mohon izin karena saya membuka masker, tapi tentu kita sudah melalui protokol kesehatan karena di ruangan ini terbatas sekali dan kita juga sudah swab antigen ya. Jadi sudah pasti disterilkan dan sudah dipastikan untuk kita terbebas dari penyebaran COVID-19. Oke. Dan langsung saja saya sudah tidak sabar dengan kedua narasumber saya seperti apakah mereka bisa menuturkan hal yang penting untuk diperbincangkan di Hari AIDS Sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Desember 2021 kali ini. Dan langsung aja ya. Untuk yang pertama saya sudah bersama, sudah tidak asing lagi dan saya tidak bosan melihat beliau. Bersama Dr. Ahmad Sulaiman. Halo. Beliau ini adalah Kabid P2 Dinas Kesehatan P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat, Salam Dok? sehat. Salam sehat. Selalu semangat menjaga kesehatan. Baik, tentunya ya. Makin seger ya. Ya, insya Allah selalu segar karena kita kan sebagai tenaga kesehatan harus selalu sehat, cukup gizi. Betul. Hindari stres. Nah, hindari stres. Sebenarnya intinya banyak makan, banyak duit, tapi kalau stres tetap aja sakit. Sebagai seorang dokter nanti kita cerita banyak juga dengan beliau ya. Kalau boleh tahu P2P itu? Ini artinya adalah bidang dari Dinas Kesehatan yang mengurusi tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit. Jadi semua penyakit baik yang menular maupun yang tidak menular, termasuk di sini juga. Jadi tentang menangani atau bagaimana kita menyediakan akses layanan kepada masyarakat bagi yang hidup dengan HIV. Wah, ini cocok banget emang empunya ya yang punya acara nih ya ngomongin tentang AIDS. Makanya kenapa ini kemarin tuh kita sempat bahas kalau kita mau ngebahas materi yang lagi viral banget ya untuk tanggal 1 Desember. Dan juga tidak hanya Dokter Arman. Kalau Dokter Arman kita nyebutnya Dokter Arman ya. Kalau tersule udah biasa di masyarakat ya. Udah biasa kalau panggilan udara. Ini orangnya gitu kan. Oke, dan juga berikutnya saya sudah bersama Ibu Ade Listiani SKM. Beliau ini adalah pengelola program di HIV-nya tentunya. Hai Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Ini seger banget deh. Ini kali pertama podcast sama aku ya? Udah kedua kayaknya. Oh ya? Kali. Oh. Untuk podcast, oh iya bener ya, kok saya yang Mungkin karena amnesia. pakai masker ya. Oh iya ya. Jadi sebenarnya gini, masker itu sebenarnya ya satu hal memang melindungi, dan kedua juga kadang saya membuat saya amnesia sendiri. Ya tapi nggak apa-apa ya. Bu Ade, saya panggilnya Bu Ade ya. Iya. Oke, Bu Ade ini di pengelola program HIV. Betul. Wah, kalau ngomong-ngomong HIV saya tertarik sekali nih. Mohon maaf, bukan saya penderitanya, amit ya. Tapi Bapak Ibu, saya juga kepo banget nih ngedengar tentang 1 Desember ini dinobatkan sebagai Hari AIDS Sedunia. Kalau kita lihat, nah paling mungkin bidangnya Bu Ade, bidangnya Dokter Arman. Ini memang ya disinilah mungkin Anda yang sudah banyak berpengalaman menyoroti tentang kejadian yang terjadi di negara, termasuk di Indonesia, gitu kan. Kalau kita lihat, Dok, kalau kita tahu juga ini 1 Desember setiap tahun memang selalu diperingati sebagai Hari AIDS, gitu kan. Yes. Betul kan. Dan kalau kita lihat sendiri juga AIDS ini merupakan ya apa ya, kalau saya dengar tuh kayaknya hal yang menakutkan ya. Gitu. Betul. Karena memang kalau orang yang udah terkena AIDS ini produktivitasnya terganggu. Jadi sehingga ini menjadi yang udah AIDS ya. Kalau masih HIV positif dia masih bisa HIV positif. HIV positif juga sudah kalau udah AIDS ini udah tahapan selanjutnya dari orang yang terinfeksi HIV. Jadi kalau kita terinfeksi HIV apakah langsung jadi AIDS? Oh enggak. Nanti kalau udah Artinya HIV dan AIDS beda ya?
Beda itu Beda. Sebutannya. ya, tahapannya ya. tahapannya. Oh ada tahapannya. Oh berarti memang nggak langsung orang bilang HIV AIDS gitu, enggak ya? Tapi ada HIV AIDS. Tingkatan yang paling tinggi apa? Jadi yang paling parahnya udah sampai AIDS. AIDS itu singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. Oke. Jadi ini sindrom. Jadi kalau sindrom yang disebut sindrom ini kumpulan gejala akibat menurunnya atau hilangnya kekebalan tubuh. Jadi kalau kita udah hilang kekebalan tubuhnya, sehingga penyakit-penyakit apapun itu gampang menyerang. Sampai kalau yang paling ringan ya penyakit sariawan misalnya. Kalau kita sembuh dalam waktu 5 hari, kalau untuk yang penderita HIV atau sudah tahapan AIDS, ini sembuhnya sampai berbulan-bulan bahkan nambah parah, itu yang Kok serem jadi ya? bahaya. Kalau yang maaf bisulan? Nah, lebih itu Dia kalau yang sembuh-sembuh? bisulan apalagi ya. Jadi Iya nggak sih? lebih Mohon ya. maaf loh. Ini maaf ya, bukan nakutin juga sih, maksudnya kayak mendeteksi sejak dini ya, dini, ya. bahasa gitu. Tapi sebelum kita berlanjut lebih lama, saya sebenarnya emang dari tadi udah nggak kuat banget, pengen banyak nanya sama Bu Ade sama Dokter Arman. Sebetulnya kalau kita lihat fenomena terjadi HIV/AIDS di Indonesia, kita nggak berbicara negara tetangga lah ya. Indonesia sendiri mungkin kasusnya tuh ini kan pernah kejadian luar biasa atau memang hanya sekedar penyebaran virus yang harus segera ditanggulangi. Beda mungkin seperti COVID saat ini. Mungkin dari zaman bahula gitunya orang-orang masa lampau mengenal HIV/AIDS yang mungkin yang nggak tahu bahwa penyakit itu tuh penyakit HIV gitu loh. Sebenarnya memang sudah cukup lamakah ada di Indonesia? Untuk di Indonesia memang mungkin Ibu Ade. Bu Ade bisa aja boleh. dulu. Saya suaranya agak ini ya. kebelet ya, boleh. Izin untuk kedengeran buka nggak? masker dulu. Boleh. Biar jelas. Jadi kalau untuk Indonesia itu sekitar tahun 80-an atau tepatnya 86 ya. 87 tadi ya. 87 lah ya. Oh sebelum saya Itu lahir kasus dong. pertama. Berarti Oh, 30. iya, Nanti iya. lebih tua ini ya. Iya, iya. Jadi HIV ya? Lebih tuh setelah Teh Olga lahir, baru 3 tahun ke depannya saya yang lahir itu. sejak tahun 73. 89 itu ya. Nggak usah. Ya. Iya oke. Banget deh. Beda ya benar-benar. Saya Ya. percaya kok Anda kelahiran tahun 80. Ya. Anaknya. Kelihatan Oke. ya. Kelihatannya. Jadi di tahun 87 itu sudah ada kasus pertama di Indonesia. Kalau di dunia itu tahun 20 sudah ada, tahun 1920 sudah ada, tepatnya di negeri Kongo ya. Nah, Kongo itu negeri atau negara ya? Negara. Negara ya di Negeri Kongo, Afrika ya. Kayak Di semacam Afrika. Jadi spesies ayam ya. Oke. jadi Kongo suara ayam itu ya. Kongkoro. Oh, salah ya. Beda dong. Salah. Kok bercanda ya lucu ya. Jadi Terus di Indonesia sudah lama kasusnya. Oke. Kenapa nggak seheboh COVID? Ya karena memang kalau kita terinfeksi COVID terus tambah parah itu cepet. Gejalanya cepet timbulnya. Dalam waktu 14 hari gejalanya sudah harus hilang. Kalau lewat dari gejala dari 14 hari mungkin ada gejala yang lain, mungkin sesek dan itu cepat terasanya. Kalau kita terinfeksi HIV misalnya Indro kena HIV ya. kaki Indro Oh dong. ya, jangan kita. Kalau kita nanti Iya. Jangan amit-amit ya, lah, jangan oke. juga Indro juga Jangan, jangan ya. nggak usah ya. Jangan berdoa ya. Ya. Enggak. Itu gejalanya itu nggak timbul di dalam waktu yang singkat. Maksudnya ini masa inkubasi untuk virus ini tuh lama. Iya. Sehingga orang yang terinfeksi HIV itu nggak merasakan apa-apa, hidup normal Biasa aja gitu? biasa aja. Begitu. Iya. Agak ini juga. Maksudnya artinya nggak kayak kita misalkan kejadian terserang flu langsung flu Iya. gitu Langsung kan. ya misalnya dalam 2 hari batuk pilek langsung demam gitu ya. Kalau HIV kita terinfeksi HIV enggak. Kita Masa masih inkubasinya bisa. berapa tahun biasanya? Biasanya kalau di Indonesia itu bertahun-tahun, malahan bisa nyampe ada yang 5 tahun. 5 sampai 10 Iya, tahun tuh 5 sampai- udah masuk virus itu sudah tidak bergejala ya, Dok ya. Nggak Jadi bergejala. seperti orang sehat biasa gitu. Makanya itu Jadi yang mengerikan. Tapi pada waktu dia terinfeksi HIV ini, dia bisa menularin ke yang lainnya, menjadi pembawa penyakit itu. Saya pikir dok, misalkan kita terserang HIV itu, amit-amit, bukan kita sih, yang lain gitu ya. Aku pikir seminggu atau 2 minggu atau 1 bulan atau 2 bulan baru tuh kerasa. Gitu loh, ngerti gak sih? ya Ternyata
Tapi ternyata tahunan ya. Bertahun-tahun. Artinya dia pun dalam arti pada saat dia tertular dia nggak tahu apa-apa dan Betul. mungkin pada masa 10 tahun dia baru merasakan kok mulai penurunan antibodi, Yes, seperti itu. kok mulai ngerasa ini pada dicek lah. Langsung teringat ya dosa masa lalu. Iya, jadi Nah, itu. sadarnya pas waktu dulu 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu kita melakukan gaya hidup yang beresiko untuk menimbulkan penyakit ini. Gitu. Emang apa yang telah kalian lakukan sehingga kalian terjangkit dengan HIV? Itu kan pertanyaan. Betul, Apa betul. yang sudah dilakukan sehingga menyebabkan seperti itu ya? Iya. Bu Ade, kalau berbicara tentang pengelolaan program HIV ini sendiri kan memang ini di bidang Anda ya. Iya, Kalau kita betul. lihat program artinya adalah membuat suatu perencanaan agar si HIV AIDS ini ya tidak terjangkit cukup banyak. Tapi Indonesia kira-kira posisinya ada di berapa sih? Maksudnya apa emang cukup banyak gitu loh? Kalau sebenarnya dalam 10 tahun terakhir ini kasus kesakitan sama kematian tuh sebenarnya agak menurun ya dalam 10 tahun terakhir ini ya. Wow. Itu menurut data bagus. dari kementerian Bagus ya. dong. Ya itu mungkin dari hasil kerja keras sebenarnya dari tadi pengelolaan program tadi kan mungkin kita memperluas akses layanan untuk tes sehingga tadi bisa ditemukan secara dini nih nggak sampai nunggu bertahun-tahun sampai dia jadi AIDS baru ditemukan itu kan juga memperparah ya. Jadi kalau secara dini ditemukan itu pengobatannya bisa lebih cepat dan juga akan memperbaiki kualitas hidup ODIF itu sendiri. Gitu. Pengobatan lebih cepat maksudnya penyembuhan atau penekanan? Jadi akses dia dari mulai dites dan diketahui HIV positif sampai dengan dia mengakses obat itu lebih bisa cepat gitu. Jadi semua yang HIV positif tidak melihat dia bagaimana keadaannya langsung minum obat anti retrovirus gitu. Oh, retrovirus. Oh. Retroviral ya. Misal teman-teman atau kita semua yang ada di sini mau tes HIV boleh? Boleh? Ya maksudnya ini di luar dari Walaupun mereka nggak Kok pertanyaan enggak maksud saya gini loh. Aku langsung boleh aja, Iya, Mbak. agak Kalau terdengar, pesan- agak terdengar ini menarik loh. Kita tidak berbicara orang yang sudah terjangkit karena bahasanya gini, kita tidak pernah tahu Iya, apa yang terjadi betul. karena penularan HIV AIDS nanti kan kita bahas. Sebenarnya melalui apa saja. Nah, karena saya sebenarnya pengen mendengar dulu nih prolog untuk orang bisa mindsetnya bahwa Sampai HIV itu kena HIV, apa. iya. Sampai nanti kita merambah ke situ. Makanya tadi dikatakan bahwa kerja keras dari pemerintah untuk bisa menanggulangi HIV AIDS ini, ya kita menyusun program dari dasar. Iya, betul. Dengan tadi kan Iya. pengecekan Iya, tes secara dini ya. secara dini. Lebih bagus gitu. Untuk daerah Pandeglang sendiri memang itu sudah lama dilakukan ya? Iya, jadi kan memang kalau program pemerintah kita sebagai apa sih dok? Maksudnya kita perpanjangan tangan dari program pemerintah di daerah, betul ya? Kita sama program itu sama. Kalau misalnya dari kebijakan dari atas kementeriannya kita harus melakukan pembukaan akses layanan yang lebih luas, kita juga akan lakukan itu di Pandeglang juga sudah. Jadi kita dari tahun 2018 kita sudah memperluas akses layanan untuk tes HIV itu untuk semua puskesmas sudah kita. Oh, di puskesmas? Iya, Ya. 36 puskesmas sudah kita latih untuk bisa melakukan tes HIV. Ih keren loh Pandeglang. Berarti emang maksudnya diam-diam ternyata udah menyebar gitu ya. Karena mungkin ini kan beda ya. Maksudnya Ya. penyakit yang memang Betul. mohon maaf bukan berarti membuka aib seseorang, tapi smooth banget sih Bu gitu loh. Iya. Kok pemerintah daerah Pandeglang ini smooth banget untuk bisa menanggulangi HIV itu Itu juga tadi. sebagai PR kita sih sebenarnya karena kan diskriminasi Nah, itu dia. masih Yes. tinggi untuk HIV. Jadi itu sebenarnya PR banget bagaimana caranya supaya HIV itu diskriminasinya bisa tidak ada gitu dan itu bisa dianggap sebagai penyakit yang sama dengan yang lain gitu. Dan memang kalau di masyarakat sekarang ini yang rentannya itu stigmatisasi, Iya, betul, yang membuat para orang yang terinfeksi HIV ini merasa dikucilkan, sehingga dia jadi merasa hidupnya itu nggak berguna, jadi merasa ini masyarakat nggak butuh dia. Nah ini yang harus kita hilangkan. Sementara kan penyuluhan yang telah kita lakukan ke masyarakat ini masih terbatas. Oke. Ya karena SDM di puskesmas juga kan nggak banyak amat. Nah Kalau ini saya boleh jadi penyuluh gitu? oh boleh, semua orang Dari boleh. komunitas sebenarnya boleh. ya. Jadi bentuk Ya. orang yang peduli HIV itu sebenarnya Ya. kita
polanya itu sebenarnya lebih ini. Kalau sih. penyuluh itu kan bukan berarti dia pengidap HIV kan? Oh bukan. Nah ini juga. Yang harus diluruskan. Oh, Olga kok kayaknya semangat banget sih. Dok. Iya. Kita ya maksudnya karena jiwa sosial Iya. tinggi gitu ya. Iya. Ini juga kan karena kita sering nonton di TV, memang kebanyakan yang menjadi narasumber kebenaran itu orang-orang yang hidup dengan HIV. Jadi seolah-olah orang yang berkecimpung di situ adalah orang-orang yang terinfeksi, padahal Iya, enggak. gitu kayak penggiat narkoba. Iya, penggiat-penggiat. Gitu kan bukan berarti Iya. dia terjangkit, maksudnya Iya. bukan berarti dia pengidap apa sih? Mengidap Komunitas ya. Sebenarnya lebih komunitasnya bagus gitu. juga sih ada dari komunitas itu dia juga sebagai penggiat sebenarnya lebih bagus juga. Jadi dia kan berani membuka statusnya di depan orang banyak. Itu juga itu mungkin lebih baik. satu usaha untuk Ya. menghilangkan stigma bahwa mereka juga mungkin orang yang dengan HIV itu bisa hidup produktif seperti kita pada umumnya Yes. gitu ya. Bu Ade, Ya. sedikit ngobrol juga sih kalau untuk Pandeglang sendiri, angkanya dimasuk normal atau cukup banyak? Kalau HIV kan terkenalnya dengan fenomena gunung es ya. Jadi yang muncul ke permukaan itu kan lebih sedikit daripada yang sebenarnya gitu kan. Kasusnya itu kan karena tadi terkait dengan stigma. Mungkin orang malu kalau diketahui dirinya HIV atau takut juga bagaimana tanggapan masyarakat nih kalau tahu saya kena HIV. Jadi sebenarnya angka yang muncul itu mungkin lebih sedikit daripada yang sesungguhnya gitu ya. Cuman memang di Pandeglang kita sudah berusaha untuk tadi membuka layanan tes HIV sebanyak-banyaknya, kemudian juga membuka layanan pengobatan juga terus kita kembangkan. Memang kasusnya dari data 3 tahun terakhir ini yang ditemukan positif HIV itu agak terus meningkat ya gitu ya. Dari mungkin tahun 2019 angkanya meningkat lagi ke 2020 dan ini baru di bulan Oktober kita udah temuin 47 kasus yang positif ya di Kabupaten Pandeglang sampai dengan bulan Oktober gitu. Baru Oktober loh, masih belum finish nih. Kenapa saya mempertanyakan ini ke Ibu Ade selaku dari pengelola program HIV? Sebetulnya ini adalah satu informasi yang sangat penting untuk diketahui masyarakat agar ikut membantu pemerintah. Bagaimana itu tadi bahasa Dokter Amon itu dia mendiskriminasi ya Yes. para pengidap HIV karena itu tadi peranan masyarakat, orang-orang terdekat, ya Iya, nggak sih? betul. Bahwa angka tadi bisa saja mungkin ya karena kasusnya HIV ya. Iya. Kalau yang AIDS-nya kan kita belum ini. HIV AIDS itu udah termasuk tadi. Oh, udah yang termasuk 47. juga. Nah, Iya. bagaimana caranya untuk si HIV AIDS ini bisa menurun sekian tahun? Karena saya juga belum tahu apa sih sebenarnya yang menyebabkan begitu banyaknya terjadi atau banyaknya pengidap HIV AIDS di daerah kita. Dokter, kalau tadi dari data yang ada memang cukup tadi dibilang fenomena gunung es gitu. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Kenapa bisa mengakibatkan hal seperti itu? Iya, jadi kalau kita lihat memang temuan kasus di Kabupaten Pandeglang untuk kasus HIV/AIDS ini memang kita akui ini enggak mencerminkan bahwa itu angka keseluruhan, pasti Iya, masih betul. ada. Kalau kita lihat memang beberapa sisi kehidupan di masyarakat Pandeglang ini ada ternyata yang gaya hidupnya itu memang beresiko untuk timbul penyakit HIV ini. Beresiko. Apa? Siapa? Ya. Kalau yang kita lihat atau yang dari orang-orang yang kita himpun gitu ya, itu kebanyakan memang satu yang pemakai narkoba yang jarumnya beramai-ramai itu, berganti-ganti. Yang kedua ini ada kehidupan yang berisiko ini, misalnya ini adalah yang mengalami penyimpangan seksual. Jadi misalnya lelaki suka lelaki, nah itu yang LGBT? paling banyak kasus yang Seks, seperti Dok. Lelaki seks, sex lelaki. like Oh, suka Bukan aja. laki dan laki. ya Laki dan sex laki. man like man gitu ya, sex man like man. Oke. Ya, jadi ada disorientasi seksual di situ dan mengakibatkan kehidupan seksualnya itu enggak seperti layaknya orang normal. Iya. Dan itu yang mengakibatkan penularannya lebih cepat dibandingkan yang lainnya. Yang lainnya dari mana lagi? Dari ibu hamil ke janinnya. Itu jauh lebih jarang
penularannya. Jadi yang dua ini yang paling kita sering dapatkan di Pandeglang, yang penyimpangan seksual dan juga pemakaian narkoba dengan jarum yang berganti-ganti. Nah itu yang sangat beresikonya di situ. Jadi kok jadi nafsu ya? barengan ya. Jadi ya jadi sama-sama pengen tahu banyak gitu, soalnya kayak bapak soalnya ngelihatnya tadi rating yang paling tinggi dari penyebaran dari jarum suntik narkoba. Ya itu udah jelas lah ya, karena katanya bergantian. Kalau pasangan yang bergantian, nah memang tadi ya dok ya, betul kata dokter kan tadi bukan hanya LSL tadi, laki seks laki, sebenarnya wadahnya itu hubungan seks yang tidak aman si judulnya gitu. Di dalamnya hubungan seks yang tidak aman ya. Jadi tadi di dalamnya bisa juga yang penyimpangan lelaki seks lelaki atau homoseksual, tapi juga mungkin yang seks yang normal hetero tapi mungkin dengan berganti pasangan, bukan dengan pasangan yang sahnya, itu juga beresiko juga gitu. Antara pasangan yang normal sama pasangan yang gak normal, yang gimana sih? Gini. Kalimatnya adalah pasangan yang sesama jenis dengan pasangan yang maksudnya perempuan dengan laki-laki dengan laki, mana yang paling beresiko dari medis? Man like man. Man like man. Yes. Itu yang lebih beresikonya jauh. Mohon maaf, karena memang mungkin bukan saluran yang jelas ya, bukan frekuensi yang. Iya. Berdasarkan data yang kita temukan sih, Mbak Olga ya. Jadi tadi Dokter Arman bilang kan LSL ya. Ini memang berdasarkan data kasus yang kita temukan gitu, bahwa angka yang memang paling banyak untuk saat ini dari LSL tadi, laki seks lelaki. Oh my god, tuh kan saja. Di Pandeglang ya. Di Pandeglang loh. Ya, jadi ini jadi perhatian kita bahwa sekarang kasusnya itu di Pandeglang malah yang lebih menonjol yang seperti itu. Jadi yang kedua pakai narkoba, yang ketiga justru yang gonta-ganti pasangan gitu ya. Saya agak bengong ya. Iya. Mohon maaf loh. Iya. Oke. Sorry, biseksual masuk juga? Iya, termasuk di sana juga. Biseksual kan ada dia suka ke perempuannya lakinya ya ACDC ya. ACDC itu grup musik luar. Grup musik ya. Metal. Yuk metalnya keluarin. Iya. Ya, jadi kenapa lebih banyak di kalangan yang mereka? Karena ini prinsipnya penularan penyakit HIV ini ada kontak. Darah ya. Jadi ada pertukaran cairan. Ya, pertukaran cairan atau darah ya. Yang paling sering di situ. Atau ada mikrolesi yang nggak terasa, kecil. Lesi itu hasil luka yang sangat kecil, hasil gesekan. Emang kalau gesekan bisa bikin luka? Oh iya dong. Walaupun ada. Hati-hati. Nah itu. Dan virus ini memang sukanya dari yang seperti itu, dari gaya hidup yang seperti itu penularannya. Di banyak untuk male, female, male ya. Ya lebih banyak di male ya. Laki-laki mohon maaf, kalau secara ilustrasi katakan suami istri. Mohon maaf, suami seperti itu. Dia pulang ke rumah, si istrinya kena jebret. Tiba-tiba istrinya hamil. Ya. Janin. Otomatis. Yes. Oke. Tapi bisa di awal kita bisa cek ya. Jadi kita juga sekarang itu kan program dari pemerintah itu kita sedang melakukan screening atau deteksi dini, itu salah satu sasaran itu wajib pada semua ibu hamil itu wajib untuk dites saat ini. Ya. Siapapun dia. Ya, tanpa melihat faktor resiko, misalnya dia beresiko atau tidak beresiko. Semuanya. Setiap yang hamil, ibu hamil dalam satu kali kehamilannya itu satu kali kita tes HIV, ada 3 ya sebenarnya untuk tes HIV, sipilis dan juga hepatitis, itu wajib dari pemerintah. Ya. Hasilnya kalau di ibu hamil saat ini ada 3 ya, dari mungkin 13.000 yang kita periksa. Sebenarnya semua ibu hamil Sepandeglang. kan, ya banyak kan ibu hamil itu sasaran kita sekitar 25.000 ya. Memang terdeteksi 3 orang dari ibu hamil. Itu belum semua yang kita periksa ya. Mungkin masih ada lagi. Jadi yang sasaran hasil tes kita itu baru sekitar 46%. Jadi memang kalau di program itu lebih banyak mendeteksi atau melakukan screen itu lebih bagus, karena akan juga
Karena akan juga tadi hasilnya mungkin akan lebih besar lagi ya. Kalau misalnya screeningnya pada semua, ini dari 46% yang kita periksa saja ada 3 ibu hamil yang positif. Gitu. Saat mereka merencanakan datang ke dokter atau ya itu tadi konsultasi sudah sejauh separah apa? Misalnya datang ke dokter nih, dok, saya tuh kayaknya ada sesuatu yang aneh deh gitu. Misal pengalaman ya, saya pengen tahu juga. Itu pada saat kondisi seperti apa? Sudah baru HIV saja atau sudah HIV/AIDS? Kalau pengalaman saya ya belum banyak-banyak amat sih selama saya 15 tahun praktek di Itu Pandeglang. sudah lama ya, itu udah jauh. Lahirnya lama tahun ya. berapa? Lahirnya Udah lama ya. Jadi ada kasus seperti itu. Jadi cocok Ya. untuk stand up. Jadi ini kebanyakan mereka sudah bergejala dulu. Bergejala misalnya ada penyakit nggak sembuh-sembuh, udah misalnya sudah 3 bulan, sudah 4 bulan, diare nggak sembuh-sembuh. Nah langsung biasanya dokter nanya, ini awal-awalnya pernah akhirnya ke arah sana pertanyaannya, ada nggak kebiasaan yang beresiko menimbulkan HIV ini, dan mereka akan cerita, oh ya dulu saya pernah gini. Nah itu akan. Nah untuk selanjutnya nanti kita arahkan untuk pemeriksaan HIV. Nah nanti hasilnya baru ketahuan. Tapi pas sudah ketahuan ini malah jadi parah loh orang ya. Jadi ketakutan malahan. Kebanyakan setelah tahu wah HIV positif, psikisnya kena gitu. Nah ini yang harus. Nah ini peran dari masyarakat, dari keluarga, dari fasilitas kesehatan untuk membangkitkan semangatnya lagi. Itu yang penting. Makanya kenapa tadi dikatakan ada screening? Iya, ada screening. Nah itu kan salah satu jalan untuk. Itu salah satu cara Jadi, supaya. Jadi sebenarnya sih dok ya, kalau kita sudah sadar atau tahu bagaimana HIV itu penularannya melalui apa, kalau kita sadar kita berperilaku resiko sih sebenarnya harus segera memeriksakan diri. Misalnya tadi hubungan seksual yang tidak aman, itu lebih bagusnya walaupun tidak bergejala, tapi dia kemarin aku nih udah melakukan sesuatu yang seks yang beresiko, misalnya seperti tadi saya sebutkan. Nah itu dengan sukarela misalnya dia datang untuk tes HIV, itu sebenarnya yang kita harapkan tuh seperti itu gitu. Jadi tidak sampai menunggu tadi ya dok bergejala. Kalau kalau di Pandeglang sih sebenarnya untuk tahun 2021 itu sudah ada pergeseran sih sebenarnya. Biasanya kasus AIDS kita lebih banyak ya. Itu artinya kan keterlambatan ya. Tapi di tahun 2021 itu kasus HIV kita lebih banyak dibandingkan dengan AIDS. Jadi itu mungkin deteksi dininya yang mungkin berhasil ya. Yang gitu. maksud saya tadi kan berarti kan tingkatannya belum masuk HIV/AIDS, tapi baru HIV. HIV ya, HIV positif maksudnya. HIV positif. Oke. Kalau yang saya lihat kayaknya mungkin mereka bukan tidak mau, tapi mungkin tidak tahu. Kalau sekarang kita informasikan jadi tahu kan. Jadi betul. jangan malu, jangan ragu, karena sekarang kata Bu Ade bilang sudah ada screening kok. Dan tadi aja bahasanya gini loh. Orang yang tidak terjangkit atau bahkan tidak beresiko sekalipun memeriksakan, salah satunya adalah ibu hamil. Iya. Itu wajib ya. Berarti di Pandeglang setiap ibu hamil di screening juga ya, Bu? Wajib Di screening. itu. Makanya Dan nanti hari ini pun kita lagi ada ini ya? gebiar pemeriksaan hari ini ibu gebiar. hamil. Bisa Ibu nggak hamil. tapi itu nggak hamil ya, cuman perutnya agak seperti ini, Droy. Pada hari ini tuh gebiar pemeriksaan ibu hamil. Di mana tuh Bu Ade? Di 36 puskesmas kita dalam rangka Hari AIDS Sedunia ini kita adakan gebiar. Jadi serentak di 36 puskesmas pada hari ini. Itu screening itu diapain sih? Di Kayak tes darah ya. Kalau untuk Diseprat gitu. untuk mengetahui seseorang itu terinfeksi HIV, jalan satu-satunya ada dengan pemeriksaan darah. Nah, itu Pemeriksaan diperiksa darah. darahnya. Samanya kayak di itu nggak sih? Maksudnya langsung hasilnya hari itu juga nggak? Iya, maksudnya detik betul. itu juga nggak? Iya. Langsung Jadi kita tiga indikator lagi, tiga ini tes ya. cepat ya, Ya, dengan tes cepat. rapid test diagnostik Rapid bisa test. diketahui hasilnya. Cuman kalau Mau untuk dong. untuk Iya nggak sih? HIV biasanya kita boleh. Itu namanya Nggak berarti gitu tesnya juga. secara sukarela gitu. Artinya kan ketahuan seorang berapa yang penyakit tuh? 3 penyakit ketahuan ya. Iya, tiga untuk Apa aja? ibu hamil tadi, HIV, sipilis sama hepatitis. HIV, sipilis, dan sama hepatitis. Oh hepatitis. Oh langsung berarti ya? Hepatitis B. Kalau HIV sipilis bisa langsung satu alat untuk deteksi 2 penyakit. Untuk hepatitis terpisah. Dan disarankan juga sebenarnya itu tadi saya bilang kenapa saya mau ataupun semua harus di screening juga. Dokter juga udah kan? Oh, udah Dokter Bu Ade juga udah kan? Nah, Udah. artinya adalah mendeteksi sejak dini, karena ini khusus untuk yang mungkin pernah menikah atau yang sudah menikah, yang pernah melakukan hubungan intim. Betul?
yang beresiko juga sih sebenarnya. Yang beresiko Lebih belum diutamakan nikah untuk tapi yang- beresiko ya itu juga. Sebentar. Aduh jangan dijelasin dong. Yang belum menikah tapi udah Salah ya? pernah. Belum menikah tapi iya. Betul. Tapi ya ini Bode, kalau untuk Pandeglang screening ini pernah dilakukan kepada komunitas mohon maaf, misalkan ada komunitas waria Lain-lain. kayak Iya, gitu. Terus Oh, iya. pekerja seks komersil Iya. gitu Iya. atau gimana tuh? Jadi memang kalau untuk ke komunitas tadi yang Beresiko orang ya, yang katakan. selain tadi ya, mungkin komunitas yang lain yang tadi waria, wanita penjajah seks itu ya, itu pernah kita lakukan juga. Mungkin untuk tahun 2018 kita pernah lakukan gitu, karena memang itu karena kan memerlukan penjangkau ya, artinya untuk masuk ke komunitas itu kita perlu bantuan penjangkau, jadi kita kan aksesnya masuk dari Iya, mana nih kan kan? nggak tiba-tiba grup Iya, gitu. Jadi harus ada pendekatan sehingga merekanya merasa nyaman. Ada juru gitu. kuncinya gitu. Iya. Iya benar. Iya. Oh ya berarti emang sudah dilakukan sampai sejauh itu dan tidak mudah juga ya Bode ya. Iya, kita perlu bantuan penjangkau dari luar ya. Dan Biasanya mereka nggak ngaku loh, saya nggak apa-apa, pokoknya saya mah nggak HIV, Nah, itu- aman, saya mah bersih kan. Saya bersih. Iya dong. Bersih, saya nggak ada Iya, emang- penyakit gitu. Enggak maksudnya gini, misal ini sudah screening nih yang tadi mungkin komunitas itu tadi tiba-tiba di screening oh aman gitu. Mereka bersertifikat gak sih? Oh iya. Tapi sebenarnya kalau yang melakukan perilaku Kalau ada resiko itu sertifikat- harus secara kontinu dok. Jadi Iya. dia kan misalnya nih sudah sekarang aman, tapi kan ada kalau di HIV itu ada masa jendela ya. Iya itu yang tadi Ya, masa inkubasinya ya. Masa jendela itu jendela. dari mulai virus masuk sampai dengan 3 sampai 6 bulan ke depan tuh biasanya kalau kita cek itu belum terdeteksi gitu ya. Berapa bulan? 3 sampai 6 bulan tuh belum Oh, terdeteksi. Jadi oke. boleh nanti mungkin yang tadi dia perilaku resiko mengulang lagi tesnya. Mungkin ketika dinyatakan negatif tapi dia berperilaku resiko bisa mengulang lagi tesnya. Boleh gak sih setiap tahun? Boleh Kalau aja, di tapi kalau perilaku misalnya kita- beresiko memang Kita waduh wajib juga malam apa gitu kita Soalnya melakukan. kan tadi bilangnya kan mendeklarasikan, saya 100% no, 100% saya terbebas dari HIV gitu kan. Wah dengan rasa pede yang lebih karena itu akan menjadi sertifikat pada sertifikat Iya nggak sih? vaksin, kayak vaksin. Kapan Iya, iya. kapan maksudnya? Mohon maaf ya pada saat mungkin mohon maaf nih misalkan ada pelanggannya gitu saya terbebas dari HIV loh ini ada sertifikatnya gitu Lihat maksudnya. tanggalnya itu, tanggal berapa deh ngeluarinnya Iya, tuh. itu maksudnya gitu. Tanggal berapa Kayak tuh gitu. sertifikatnya. Jadi Titik kapan masanya. kita bagusnya pemeriksaan HIV. Nah, kita runut lagi kapan kita melakukan penyimpangan seksual atau kebiasaan yang berisiko itu kapan ya? Misalnya tahun 20 tanggal sekian, ya hitung aja, anggaplah virusnya sudah masuk ya. Terus berapa bulan kemudian kita harus melakukan pemeriksaan Tadi yang tadi melewati itu periode jendela Iya. tadi ya. Jadi kira-kira 6 bulan sampai 1 tahun ke depan baru kita kelihatan nih virusnya ada di darah kita. Karena kalau masih awal-awal virusnya masih sedikit, nggak kebaca di darah kita. Nanti Jadi kalau belum udah- terbentuk antibody, Iya. jadi belum terbaca di Belum tadi alat terbaca. tadi. Tapi bahayanya sebenarnya dari semenjak virus masuk tuh sebenarnya sudah bisa menularkan, walaupun dengan tes tadi antibody belum terdeteksi gitu. Itu kan jadi bahayanya dia. Kalau dites hasilnya mungkin tidak positif ya, belum positif atau tidak positif. Tapi sebenarnya kalau dia melakukan hubungan resiko itu bisa menularkan juga. Nah apa tuh? Dapat berapa kemarin dari yang HIV itu, yang pemeriksaan itu dari Agak deket pekerja-pekerja? kayaknya ya. Pekerja-pekerja kemarin tuh yang diperiksa sekitar Wilayahnya jangan dikasih Iya, tahu iya, lah. Pekerja apa maksudnya? pekerja tambang. Pekerja seks komersial itu. Oke. Dari ya, berapa orang yang positif itu berapa orang Itu kira-kira? aku tahun karena memang tadi kesulitan kita juga memang kalau untuk masuk di tadi komunitas itu kan kita perlu bantuan penjangkau juga. Jadi memang tidak bisa secara reguler seperti pada ibu hamil ya. Kalau misalnya pada ibu hamil kita bisa lakukan di setiap puskesmas tuh kita bisa melakukan. Tapi kalau misalnya untuk kelompok resiko lain kita perlu bantuan dari penjangkau tuh. Jadi tidak secara periodik kita Ya. rutin kita lakukan ya dok ya. Bentar-bentar Mungkin ini itu kayaknya PR. udah kayak mau wawancara. Enggak sementara di kita juga kan nggak ada yang namanya mohon maaf nih nggak
istilahnya apa sih, lokalisasi. Ya, kan Jadi kita kelihatan, itu Bu. menyebar di mana-mana gitu. Iya, Jadi ini soalnya menjadi ya kan beda kalau kesulitan. daerah-daerah lain kan ada lokalisasi khusus gitu kan. Kalau Jadi ini kan jelas kita, di sana. Kita melakukan Kalau itu pemeriksaan. Tapi dokter oke kan? Saya nggak setuju ada lokalisasi. Ya makanya pro Tapi kontra lokalisasi. minimal adalah misalnya kesadaran dari orang tersebut lah supaya ini jangan menularkan ke yang lainnya gitu. Oh, iya bisa jadi. Bisa. Tapi kan gimana ya? Susah ya. Susah lah. Susah. Iya, makanya Jadi kita kayaknya mah pada baik gitu kan? Iya bahasanya gitu kan? Masing-masing iya aja masing-masing gitu. biasa. Oke. Justru menumbuhkan kesadaran perilaku itu yang jadi PR banget ya dok ya. Jadi memang ini virus kalau dibilang nularnya mudah ya mudah kalau kita melakukan penyimpangan itu. Kalau melakukan gaya hidupnya penyimpangannya ya. itu mudah masuknya. Saya yang paling gede kan dari situ ya. Dari situ. penyimpangannya ya. Ya, jadi kalau kita nggak melakukan penyimpangan seksual, penyimpangan penyalahgunaan narkoba gitu ya, itu nggak masuk virus ke kita. Iya. Usia berapa sih dok paling banyak? Ya. Usia produktif Produktif. 25 sampai 49. 25. Iya. Coba sekarang bayangkan dari satu orang ini bisa nularin ke berapa? Bisa puluhan bahkan ratusan orang. Nah kita lihat aja nanti 5 tahun 10 tahun ke depan nih anak-anak pada HIV terus nanti jadi AIDS ya gimana nasibnya? Kayak zombie ya. Ya seperti itu nggak sih? yang kita khawatirkan. Makanya dari awal ayo kita ajak masyarakat untuk melakukan pencegahan. Yang penting kan pencegahan. Kalau ngobatin kan mahal. Obatnya kalaupun ada juga kalau ada ya belum Kalau ada ada? sampai sekarang yang khusus matiin virusnya secara Nah. cepat gitu kan nggak. Ini nggak tidak bisa ada. disembuhkan kan? Ya, jadi pengobatannya seumur hidup, harus seumur hidup. Jadi orang kalau udah HIV positif seumur hidup itu Iya, nggak bakal hilang virusnya dan dia bisa nularin ke yang lain begitu kan. Jadi dia sangat riskan sekali kalau misalnya penyakit ini nggak kita tangani dari awal-awal fase penularannya itu yang kita penting jangan sampai ini bisa menyebar ke yang lainnya. Nggak kelihatan sekarang 1-2 tahun nggak kelihatan, tapi kalau misalnya 5 tahun 10 tahun ke depan yang tadinya nggak HIV akhirnya ketularan Nah, itu. yang dari ya kayak multi level marketing lah akhirnya kaki-kakinya piramid banyak gitu. semuanya piramid. Jadi ini yang mengkhawatirkan itu. Hubungan sosial bisa menular tidak? Tidak. Enggak lah. Ya, tidak ya. Salaman, bacakan bareng, ngobrol, Berenang nelfon ya, ya. apalagi, terus ngobrol via Zoom ya Hanya nggak hubungan nular. intim yang akan membuat Anda Iya. tertular. Hubungan sosial tidak menular ya. Ya. Jadi harus bisa dibedakan ada hubungan sosial sama hubungan intim. Jangan sampai dikatakan saya tidak berhubungan sosial kok. Jadi antisosial ya. Jadi Hubungan iya, intim, intim. dengan hubungan sosial beda ya. Hubungan sosial dengan hubungan intim itu beda. Beda dong. Masa main WhatsApp jadi ketularan kan enggak. Iya, Jangan chattingan sama dia ntar ketularan ya enggak lah nggak bisa betul, nggak betul. bisa. Seperti Perlu itu. diketahui tadi kata Bu Ade dan Dr. Arman, penyakit ini tidak bisa disembuhkan, tapi mempertahankan hidup Anda dengan mengkonsumsi obat seumur hidup. Artinya pada saat imun Anda turun, ini yang dikhawatirkan. Ya nggak sih? Iya ibaratnya suatu negara nggak ada tentaranya gimana masuk musuh ya udah Ya udah. hancur tuh. Iya. Seringan-ringannya musuh ya dia gugur juga. Jadi ini yang kita khawatirkan. Bayangkan kalau ini kena pada usia-usia muda 20 tahun, 25, 30 akhirnya ya mati gitu. Dok, tadi kan Mati kalau loh. dilihat tadi kan usia 25 kan lagi mejehnya ya. Lagi Maksudnya tuh imut-imutnya imunnya gitu. kan bagus Iya. juga kan. Tapi kok bisa gitu kan terjangkit Itu kan virus kayak gitu. kalau tadi lihat perjalanan penyakit sebenarnya mungkin bisa beberapa tahun sebelumnya ya dok ya. Tadi kan Yes. karena masa sehat itu bisa 5 sampai 10 tahun. Misalnya dia udah HIV positif tapi dia tidak merasakan gejala apa-apa kan 5 sampai 10 tahun. Mungkin ketika masuk virusnya itu mungkin dari 25 tinggal dikurangi berapa mungkin lebih mudah lagi dari itu ketika virus masuk ya gitu. Dan bayangkan selama 5 sampai 10 tahun itu dia terus dengan melakukan penyimpangan berapa orang yang tertular. Oh iyalah, nyebar terus Nyebar kan. terus. Dung terus gitu kan, Pak. Mungkin nggak seluruh warga di Kabupaten Pandeglang terkena HIV/AIDS. Mungkin saja. Mungkin aja. Mungkin saja. Iya. Khawatir karena itu Dan tadi generasi kan. yang berikutnya itu dari ibu yang melahirkan anak yang sudah
infeksi HIV. Gitu. Wow. Lantas inilah kenapa kita mengedukasi untuk masyarakat Pandeglang khususnya Ya, terkait betul. obrolan kita hari ini. Ternyata masih bisa loh, masih bisa dicegah, gitu ya. Karena itu tadi. Nanti mungkin saya juga pengen ngadain psikolog sih ya untuk terkait tentang Ya. kasus Ya. kenapa menyimpang gitu kan. Terus juga kenapa sih yang menyimpang ya? Padahal kan normal-normal aja masih oke. Oh. Tapi ada loh. Ketawa dong Bu Ade. Iya, lucu. Kalau yang saya pernah ngadu ke saya gitu ya. Jadi ternyata mereka mengalami hal seperti itu di umur usia muda. Maksudnya? Jadi dari kayak jadi korban sodomi sebenarnya. gitu maksudnya? Yes. Jadi sodomi itu yang makanan khas Bogor ya. Iya, sotomi. Sotomi, ya. Bogor Sotomi, dong. Terima kasih banyak Ya. Bu dokternya. Jadi mengalami kekerasan seksual di waktu masa kecilnya sehingga dia menjadi merasa rendah diri dan ini terus. Ya. Yang kedua lingkungan. Dari lingkungan bergaul sama orang-orang yang seperti itu, Ya. akhirnya ya ketularannya seperti itu. Belum ketularan HIV-nya, baru ketularan karakternya jadi berubah. Tadinya senang perempuan jadi senangnya sesama Sama jenis. jenis, Yang gitu perempuan jadinya suka. Ada nggak sih dari yang lesbi? Yang lesbi bisa jadi, tapi itu Tapi kebanyakan yang homoseksual dari ya. Homoseksual cowok sama cowok itu kebanyakan seperti itu. Nularin ternyata. Yang tadinya dia sebelumnya sih normal aja Maksudnya kok sekarang perilakunya gitu, Dok? perilakunya jadi berubah dan orientasi seksual jadi berubah juga karena pergaulan itu. Betul. Bisa. Itu yang tadi kan kalau untuk yang imunnya turun ya pokoknya gejala yang paling simple lah gitu kalau untuk masyarakat tahu ini emang gimana sih emang HIV itu kayak gimana tahu-taunya mohon maaf ya udah parah gitu ya yang sampai udah keriput udah gitu kan terus Ya. badannya udah habis. Maksud aku nih hal yang paling simple deh gejala awal gitu loh yang nggak sembuh tuh apa yang sering kita lihat perasaan lu gue lihat meler lagi ya. Ya susah juga kalau dari Pilek awal-awal lagi, sih ya. pilek lagi Masih bisa. susah ya. Kayak gitu juga gak sih? Jadi memang kalau tadi aku udah bilang kalau deteksi HIV itu murni harus dengan pemeriksaan laboratorium Oke, cek darah ya. dengan Jadi lab kita cek mungkin darah tidak ya. bisa tebak-tebak mana yang kena HIV tidak bisa. Bisulan lagi kan nggak belum tentu HIV juga Iya. gitu loh. Tolong Iya. dong, masa kena aku bisulan terus. Mungkin kebanyakan makan bisul. Bisul. Makan telur. Enggak, aku nggak nyebutin. Oh, Jangan dong nanti menyesatkan itu. Kebanyakan makan bisul. salah. Kok lucu. Oke. Jadi Oke. Tadi memang tahapannya Dok ya. Tadi sebenarnya kalau HIV itu sebenarnya virusnya ya. Kalau HIV positif berarti sudah ada virus HIV di dalam tubuh seseorang ya Dok ya. Kalau tadi AIDS yang udah dokter jelaskan tuh sekumpulan gejala. Jadi memang tadi prosesnya. Jadi kalau AIDS itu tadi Mbak Olga kan nanya apa sih ini gejalanya gitu. Itu sebenarnya kalau penyakit yang timbul tentu aja kita harus sudah tahu dulu dia sudah dites HIV atau belum. Kalau memang HIV positif, kemudian lanjut menjadi fase AIDS tadi ada sekumpulan gejala. Biasanya memang munculnya itu pasti dari luar dulu ya Dok ya, kayak Ya. jaringan kulit yang keluar. Misalnya kayak orang tuh penyakit gatal, dermatitis itu nggak sembuh juga awalnya gitu ya Dok ya. Jadi Bisa- segala iya, penyakit lama sembuhnya lah gitu. Iya, sebenarnya karena menurunnya kekebalan Ada tubuh, kekebalan jadi tubuh. penyakit-penyakit biasa yang memang di kita gampang sembuh kalau misalnya dia sudah ada HIV di dalam Kena tubuhnya. Ya, Dok, kena ya. Jadi, flu aja lama sembuhnya itu. Iya. Bisa berbulan-bulan. makanya tadi ada yang diare, Diare. terus kayak gitu. Ya. Jadi memang sekumpulan gejalanya penyakit-penyakit lain sih disebutnya kan infeksi oportunistik atau penyakit penyerta sebenarnya gitu. Oh gitu. Berarti dia Iya. kayak semacam melumpuhkan dulu ya. Iya, Melumpuhin di dalam kekebalan. organ tubuh kita gitu ya. Ya, jadi satu persatu sel-sel kekebalan, sel-sel imun kita itu dihabisin sama dia, dirusak gitu, sehingga tubuh kita nggak ada tentaranya. Dan proses itu lama itu karena terjadi pertarungan antara sel imun kita sama virus tersebut. Tapi bisa ditentuin nggak sebenarnya. sih dari medis kapan dia terjangkit gitu? Sekumpulan gejalanya maksudnya Mbak Olga ya. Misalkan Tadi- dari jeda baru 40 tahun baru ketahuan gitu. Padahal berarti usia berapakah Anda terjangkit HIV gitu kan? Nah, tinggal tuh yang dari mau- pengakuannya. Misalnya yang bingung kan pengakuan. pengakuannya kapan dia melakukan
penyimpangan tersebut gitu. Kalau misalnya udah gonta-ganti pasangan, ya ini agak sulit ya. Nah, Dok, ini yang mana yang menularkan maksudnya yang kalau mana menyimpang gitu udah ya. jelas lah saya menyimpang sejak SD, berarti kan udah kelihatan misalkan gitu kan. Nah ini kalau misalkan si istri yang nggak tahu apa-apa, Nah itu kasihan. kena HIV dengan penyakit yang seperti itu, ya saya juga nggak tahu dok. Atau perasaan suami yang nggak Ya, tahu memang apa-apa, kalau jangan di istri HIV juga. Atau itu- suami yang nggak tahu apa-apa kena Oh, gitu ya. jangan itu. Bisa aja, bisa aja, bisa dong. Iya, oke. Oke, iya. Jangan istri yang nggak tahu apa-apa, suami yang nggak tahu apa-apa juga sama juga begitu, resiko ketularan juga. Dari si istrinya. Jadi dari mana saya selama ini berhubungan seks sama istri saya? Kayak gitu. Dan istrinya Iya. juga sama. Saya juga selama ini nggak berhubungan seks sama siapa-siapa. Saya cuma sama istri saya. Kan nggak ada yang tahu ya. Ya kalau pengakuannya sama ya. Kalau dua-duanya pengakuannya seperti itu pasti nggak kena HIV ya. Mungkin lewat jarum suntik atau dari yang Nah, mana? memang kalau di HIV itu Aduh. tetap penting untuk notifikasi pasangan ya. Artinya ketika salah satu terkena HIV, penting juga untuk pasangannya untuk dicek gitu kan. Nggak nular dari bersin kan HIV, bersin batuk enggak. Maaf loh, nggak usah Nggak nular. diperjelas. Nggak nular dari situ. Jadi Kan harus kita mah kontak. sekarang gitu. nggak Yang mungkin jelas, yang jelas ada tadi sebenarnya penularan itu ada 3 cara, melalui darah yang tercemar, melalui hubungan seksual yang tidak aman, kemudian dari ibu ke bayinya. Jadi Darah dari- tercemar tuh misal kayak gimana sih Misalnya contohnya? kayak tadi jarum suntik Jarum suntik. bersamaan Oh, atau gini. misalnya produk darah yang tidak aman ya gitu, misalnya masuk ke dalam tubuh kita gitu. Donor darah gitu ya, kayak. Tapi Oh bukan, kalau donor darah kalau udah pasti transfusi sih bersih. sebenarnya sudah screening secara terstandar ya. Iya kalau Misalkan dari ada PMI. gesekan terus berdarah terus nyampur gitu gak sih? Tuh. Ya biar saya jelasin dong. Biasa kan dari pokoknya lewat darah aja tuh. Sebenarnya tadi Dari ciuman nular nggak? Ini banyak yang nanya nih. Iya. Itu kissing nular nggak gitu? Mm-mm. nanya ke dokter. Kalau Gimana dong? Coba kissing gitu, tapi Ya, kalau- kissingnya nggak sampai berdarah. di bibir kita ada sariawan terus ya nular ya. Sariawan. Oh ya? Tapi kecil sih dok. Tapi kecil dari kalau air itu mah. kecil Oh jadi kemungkinannya. ciuman aman ya. Ngeri Nggak, juga ya. setelah ciuman itu terus Iya ngapain itu yang nggak amannya. Ciuman sama yang halal maksudnya. Ya, Iya, gitu iya. loh. Oke. Ya kalau yang halal mah nggak bakal kena ya. Nggak bakal kena 5 ya. menit lagi ya. Oh, oh. Oke. Ya 5 menit lagi. Oke dong, ini seru tahu ngobrolin kayak gini tuh nggak ada habisnya ya. Oke, pada saat seorang terkena HIV yang dilakukan peran serta pemerintah, pasti langsung ada penanganan kan? Harus hadir pemerintah dong. Iya ini kan penyakit berbahaya. Maaf, Anda dinyatakan HIV/AIDS gitu. Deng, gitu. Nah, Jeng 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 gitu kan. Nah itu gimana tuh dari pihak keluarga berkolaborasi dengan pemerintah dalam arti pemerintah sendiri mengajak atau mungkin kayak semacam mungkin mengobservasi terus juga memantau sampai kayak gitu nggak sih Bu? Ya, yang paling yang pasti sih sekarang untuk semua kasus yang terdeteksi HIV positif, bagaimanapun keadaannya, ketika dia didiagnosis atau dinyatakan HIV positif, itu udah harus langsung mulai pengobatan ARV itu. Tidak terkecuali ya, tidak terkecuali semuanya harus akses pengobatan itu wajib gitu kan. Memang di kita layanan pengobatannya tadi ada terpisah nih antara layanan tes HIV dengan layanan pengobatan gitu. Jadi oke. kalau untuk tes mungkin kita sudah latih semua Puskesmas. 36 puskesmas, rumah sakit juga. Tapi kalau untuk pengobatan kita baru ada tiga layanan yang bisa mengobati HIV nih di Pandeglang. Yang pertama Rumah Sakit Berkah, yang kedua Puskesmas Panimbang dan Puskesmas Labuan. Oke. Jadi kita sebenarnya berusaha Obatnya ada di untuk sana ya? Iya, berusaha untuk mendekatkan akses. Kalau misalnya kan orang yang sumur misalnya ya, kalau harus ke Rumah Sakit Berkah kadang karena dia harus akses setiap bulan, continue harus terus kontak Iya. dengan layanan. Itu agak kesulitan misalnya di biaya atau ongkos juga kan mungkin harus dipikirkan. Nah kita caranya adalah mendekatkan akses ke masyarakat. Kita udah buka nih 2 layanan di Panimbang. Mungkin untuk daerah yang selatan sana bisa lebih dekat ke Panimbang, aksesnya itu lebih mempermudah. Kemudian ada juga di daerah di Puskesmas Labuan untuk akses obat itu. Gitu. Jadi walaupun menekankan untuk kepatuhan iya. obatnya itu sih sebenarnya. satu sisi itu, Minum yang obat. kedua sekaligus
nanti ada edukasinya di sana. Kalau masih gaya hidupnya seperti itu ya kita butuh masukan-masukan lagi di puskesmas. Tapi memang lebih bagus lagi kalau di rumah sakit lebih lengkap ya. Dia ada kejiwaannya di ini lagi dibangkitkan lagi. Kalau di puskesmas mungkin nggak selengkap di rumah sakit. Tapi ini bukan berarti di puskesmas kita yang tadi yang ditunjuk itu Panimbang dan Labuan, ya di sana ada petugasnya yang tapi mereka kompeten. juga memang ya sudah dilatih untuk konseling juga ya. Jadi artinya untuk menyatakan seseorang menyampaikan hasil pun sebenarnya ada pelatihannya ya. Jadi konseling untuk menyampaikan hasil tes seperti apa. Tadi kan kata Dokter Arman kalau biasanya lebih ngedrop. Nah, itu bagaimana kita tenaga-tenaga kesehatan kita dilatih untuk bisa juga menyampaikan hasil tes seperti apa supaya penyampaiannya itu bisa juga untuk memotivasi bahwa karena HIV itu mungkin bukan akhir dari segalanya. Yes, gitu. itu dia, memotivasi ya. Baik, Motivasi. waktu kita sudah sangat terbatas sekali, Dok. Monggo lah untuk kesimpulan kita dari obrolan kita untuk hari ini. Mungkin boleh closing statement dari Dr. Arman, monggo. Ya, untuk warga Pandeglang yang perlu kita ketahui adalah jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Penyakitnya AIDS kita jauhi, penularannya kita hindari, dan kita tahu cara pencegahan dan penanggulangannya, itu yang penting. Betul. Dengan cara ada Dok kita slogannya. Apa tuh? STOP yaitu Apa stop, STOP? stop. S itu suluh. Jadi kita harus banyak mengedukasi, edukasi. menyebarkan informasi ke masyarakat tentang bagaimana HIV, pencegahannya, penularannya, pengobatannya seperti apa. Yang kedua O, tadi stop kan? T ya. T. Jadi temukan sedini mungkin tadi dengan memperbanyak layanan, kemudian memperbanyak screening atau deteksi dini. Kita bagaimana mencari mendeteksi sedini mungkin dengan tadi T. Kemudian O, obati. Jadi bagaimana yang sudah terdeteksi HIV positif, kita harus akses pengobatan. Kemudian P yang terakhir adalah pertahankan. Bagaimana orang yang sudah mengakses obat jadi tadi lebih jangan parah. sampai gagal ya. Jadi kita Jangan sampai pertahankan gagal. pengobatannya supaya tetap mengakses obat itu. Gitu. Wow, keren. Yeay. Ada lagi Mbak yang mau disampaikan? Himbauan untuk masyarakat lainnya? Ya, untuk pencegahannya ada lagi nih, Dok. A B C D E. Aduh. A, B, C, D, E. SOTOP, sekarang ABCDFG, besok HIJKLM, terus sekali lagi OPQRSTU. Nah, supaya gampang itu jadi kalau untuk pencegahannya kita punya A B C D E. A, abstinence itu kita tidak melakukan hubungan sama sekali ya. Jadi untuk hubungan seks. hubungan seks sama sekali Tidak ya. bukan hubungan sama sekali. Iya itu Oke, opsi ya. yang pertama. Oke. Kemudian B. B. Nah, ini Mbak Ulka pasti suka nih, be faithful. Jadi saling setia terhadap pasangan. Wah, saling setia. Oke. Terus Apa tadi? C. 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 Jadi kondom. Jadi penggunaan kondom untuk Condom. salah satu mungkin pasangan yang misalnya suaminya sudah terkena HIV, untuk mencegah penularan ke istrinya gunakanlah kondom gitu ya untuk mencegah penularan. Oh, bahkan berarti nggak berhubungan ya? Bukan, tapi dengan tadi menggunakan pengaman Condom. seperti itu, condom. Condom. Itu untuk salah satu D, pasangan D. yang sudah terinfeksi ya. D. Apa? D. D. Drugs ya, no drugs. Jadi No tadi drugs. tidak menggunakan narkoba. Oh, narkoba, gitu. narkoba, apalagi yang disuntik ya. Oke, Ya. iya. Terakhir education. Jadi edukasi tadi sama dengan memberikan atau menyebarkan informasi tentang HIV/AIDS seluas mungkin, terutama mungkin kepada remaja dan juga masyarakat luas supaya bisa membantu program HIV dan juga mungkin kita tadi sesuai dengan tema Hari AIDS kita Apa tuh temanya? Akhiri AIDS, Akhiri cegah AIDS, HIV, cegah HIV, akses untuk semua. Akses untuk semua. Wow. Oke, thank you. Bu Ade dan Dr. Sulaiman, thank you so much untuk hari ini. Katanya mau ada Luar kegiatan biasa. juga nggak sih untuk hari AIDS? Hari ini kita Salah satunya ini loh ya. Salah satunya tadi Pemeriksaan gebiar, tadi sudah Ya. screening. Ya. Screening. screening. Hari puncaknya tanggal 1 ya? Tanggal 1. Besok kita. Nah, besok Nah, tolong disimak nanti Saksikan IG juga. live-nya di sini lagi. Ya. Di mana? Oh iya betul. Kita ada live IG di mana memang nanti ada satu narasumber yang akan hadir kembali ya bersama Dr. Santoso untuk besok. Yes. Dokter spesialis kulit
dan kelamin. Ya. Oke, dan nanti akan berbagi cerita dengan kita tentang HIV AIDS juga. Besok tepatnya di live IG-nya Dinkes Pandeglang bersama Paranti FM dan lokasinya tetap di sini. Seperti itu. Baik, dokter. Puncaknya satu lagi dok kegiatan. Satu lagi, seminar. Pada tanggal 1 kita ada seminar juga, tapi untuk tenaga kesehatan ya. Betul. Kita hybrid jadi offline dan online nanti pada tanggal 1. Kerjasama dengan IDI, IBI dan juga yang lainnya. Oh, oke. Gitu. Ada seminarnya juga ya untuk tenaga medis pastinya ya. Betul. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Dokter Sulaiman, Sama-sama. Dokter Ibu Ade. Oke, Dokter alhamdulillah Ade. deh. Aku dapat julukan gelar. Ya nggak apa-apa. Cucok deh pokoknya ya. Ini dua narasumber yang nampaknya membuat saya terpukau sih dari cerita-ceritanya, dari penutur, karena nampaknya Pandeglang ini sangat siap sebetulnya untuk menanggulangi terjadinya lonjakan HIV AIDS di Kabupaten Pandeglang. Kita tidak harus berbicara tentang negara lain ataupun kota-kota lain. Yang menjadi fokus pemerintah adalah Pandeglang bebas dari HIV AIDS untuk tahun-tahun selanjutnya. Amin. Dan tentunya peran serta masyarakat pun ini penting karena tentunya kepanjangan tangan ini banyak banget seperti tadi ya. Ayo dong ikut membantu komunitas, terus juga para relawan, karena itu tadi ya, Anda berkecimpung di dalamnya bukan berarti Anda pengidap dari HIV AIDS. Seperti saya katakan tadi, boleh gak saya sebagai apa tadi? Penyuluh, penyuluh atau mungkin duta. Iya. Duta Kan gak harus Yes. jadi itu Iya, kan. boleh juga Iya. nih kayaknya cocok. Indra mau katanya itu. Cocok nih. Cocok nih ya. Baik, terima kasih banyak sekali lagi untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang dan bravo terus tentu untuk keberhasilan segala programnya ya Bu Ade dan Dokter Sule. Ya, Sampai kita ketemu lagi esok ya, kita masih ngobrol-ngobrol Siap. soalnya. Selalu. Dan nantikan podcast kita di Paranti Road Podcast. Bukan cuma suara. Saya Jeng Olga dan juga ada Ibu Ade dan Dokter Amin mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.